Nggak jadi aku nonton 2 pagi ternyata. Cuman ya kalau mama ada yang mau nemenin gak masalah sih. Cuman ya, ya udah. Juga ngapain nonton Messi. Oke, aku mulai. Yang pertama ini kisi-kisi buat anti PAS yaitu yang pertama konsep teks drama, ciri-ciri teks drama, struktur drama, unsur intrinsik drama, unsur ekstrinsik drama, teknik bermain drama, jenis-jenis drama, tugas-tugas tim artistik, tugas-tugas tim produksi, menentukan naskah yang sesuai dengan ilustrasi, terus petunjuk panggung atau setting dalam naskah drama, petunjuk pemeran dalam naskah drama, menunjukkan latar dalam naskah drama, sikap atau karakter tokoh dalam naskah drama, melengkapi dialog rumpang dalam naskah drama, menganalisis peristiwa dalam naskah drama, menentukan tema dari kutipan naskah drama, menentukan kostum yang tepat, menyimpulkan amanat dari naskah drama, dan improvisasi dalam bermain drama. Kalau menurutku ini kebanyakan rata-rata teks teks drama ini materinya lebih kayak ke praktek atau langsung saat drama itu berlangsung gitu. Jadi kita yang menilai kayak mau menyimpulkan apa itu kan gak ada teorinya gitu cara menyimpulkan. Palingan ya dengan kita tahu dulu tentang jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa itu ya kayak maaf seperti genre. Aku lupa kalau mau kayak cerpen itu genrenya itu kalau mau dalam dunia sastra bahasa atau dalam dunia pendidikan bahasa ini disebutnya apa. Pokoknya rata-rata yang udah di luar nalar lah, maksudnya yang gak ada di buku. Oke, maaf aku agak stres. Oke, aku lanjut. Terus teks cerita pendek. Atau cerpen jumlahnya 15 soal. Kisi-kisinya menunggu dari paket cuma udah ada. Coba ya aku buka dulu. Kalau mau di sini Pak Adi tulisnya secara umum pelajari konsep, struktur, unsur, dan ciri bahasa teks cerita pendek. Mana ya kisi-kisinya? Tunggu, tunggu, tunggu. Aku cari dulu kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya untuk cerita pendek yaitu yang pertama unsur intrinsik cerpen yaitu ada tema, amanat penokohan, perwatakan, latar, alur, dan amanat. Jadi unsur intrinsik yang ada di sini yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Itu tema, amanat, penokohan, perwatakan, latar, alur, dan amanat. Terus yang kedua struktur teks cerpen yaitu ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Nanti kita bahas fungsi cerpen dan manfaat menulis cerpen. Aku nggak tahu apa itu fungsi cerpen dan manfaat menulis cerpen. Baik, kalau gitu, maaf. Baik, kalau gitu aku mulai. Aku mulai dari cerpen dulu kali ya. Kita mau mulai dari cerpen atau drama? Oke, kayaknya aku mulai dari drama dulu. Cerpen aja deh dulu sebagai pembuka. Oke, untuk cerpen aku ngambil dari tulisan tanganku ya. Dari catatanku. Cuma nanti tinggal diimprovisasi saja. Improvisasi, maaf kok aku bocorin desain grafis 8 ini ya. 8C. Nah, pokoknya improvisasi itu berarti kita, maaf. Oke, improvisasi itu pokoknya kita itu berusaha buat, ya gitulah. Untuk membenarkan atau menambahkan lah. Kalau memang ada yang kurang kita lengkapi, kalau memang sudah lengkap kita tambahkan apa yang sekiranya bisa mendukung pernyataan atau hal-hal yang ada di dalam situ, ya gitu. Baik, aku bahas dulu yang cerpen. Teks cerita pendek. Oke. Kita bahas tentang teks cerita pendek. Yang pertama, pengertian atau konsep cerpen. Cerpen adalah gaya cerita pendek karya sastra prosa pendek yang menceritakan eh, kisah cerita dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Itu merupakan pengertian atau konsep dari cerpen. Ini aku ngambil dari Google dan versi Pak Adinya yaitu ini. Cuman aku nggak lengkap, salah.
Cuman aku nggak lengkap nyatetnya. Tunggu ya, coba aku foto dulu. Ini cuman versi Pak Adi ya, versi lengkapnya. Tentang seperti, pokoknya ya garis besarnya yang ada di sini nih. Yaitu karya sastra prosa, contoh dari karya sastra prosa yaitu ada cerpen, terus apa namanya? Cerpen, habis itu novel, cerpen dan lain-lain. Itu contoh dari karya prosa. Jadi karya sastra itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada drama, puisi, dan cerpen. Nah, drama sama puisi ini cukup berkaitan, lah, saling melengkapi dan berkaitan lah satu sama lain. Maka dari itu di sini itu karya sastra prosa, maaf. Maka dari itu cerpen ini disebut karya sastra prosa. Karena ya di dalam prosa ada cerpen, terus di dalam karya sastra itu ada tiga macam, yaitu ada karya prosa, puisi, dan drama. Ini aku singgung dikit ya, maaf kalau agak bikin pusing. Pokoknya karya cerita prosa, naratif, yaitu narasi. Jadi prosa itu kayak naratif, naratif itu tulisannya. Kalau mau narasi itu ceritanya secara garis besar. Prosa yang berbentuk fiksi, itu cerpen. Maksimal kata yaitu 10.000 kata atau tidak lebih dari 10.000 kata. Dan tokoh utamanya satu tokoh dan memiliki 800 sampai 1.500 kata dan bisa dibaca secara sekali duduk. Begitu. Itu merupakan pengertian atau konsep cerpen. Terus ciri-ciri cerpen. Yang pertama latar ceritanya terbatas, terus ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan, memiliki puncak masalah atau klimaks, terfokus pada satu tokoh, alurnya singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Nah, biasanya nih terdapat solusi atau penyelesaian masalah terdapat di resolusi. Kalau mau sebab akibat ada di komplikasi. Begitu. Dan puncak masalahnya ada di klimaks. Itu ciri-ciri cerpen. Di drama pun juga seperti itu. Karena ya kalau kita lihat sekilas mirip atau berkaitan lah. Nah, terus ciri-ciri cerpen itu ada latarnya ceritanya terbatas. Maksudnya untuk membuat cerita yang bisa hanya dibaca sekali duduk, pastikan ya latarnya cuma sedikit, habis itu langsung sat set sat set gitu. Dari orientasi terus langsung ke komplikasi, terus berada di klimaks, resolusi, dan koda. Koda itu sebagai akhirnya, akhir cerita yaitu nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Jadi dibuka dengan orientasi dan ditutup dengan koda. Begitu. Terus unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema yaitu gagasan yang mendasari cerita atau ide pokok cerita. Jadinya tema itu lebih kayak ke ide pokok cerita gitu. Jadi umpamanya temanya itu tentang petualangan, maka tema atau garis besar ceritanya atau ide pokok dari ceritanya yaitu tentang petualangan. Itu singkatnya. Nanti bisa lebih dibikin deskripsi lah, maksudnya lebih dibikin lebih inilah lebih jelas atau lebih deskripsi. Terus yang kedua ada alur. Alur yaitu jalan cerita atau jalinan peristiwa dalam cerita. Coba ya kita cek dulu. Alur itu kalau nggak salah ada macamnya. Alur itu ada alur maju, terus alur mundur sama alur campuran. Nah, ya, ada alur maju, alur mundur dan campuran. Kalau alur maju itu menceritakan tentang dari ceritanya ya dari awal sampai akhir. Kalau memang alur mundur itu ya dari belakang terus mundur, dan alur campuran ya alur yang dicampur gitu. Nanti kalau kalian mau lebih ini, coba kalian ngerjain latihan. Nanti aku sempatkan buat ngerjain latihan.
Aku coba cari di Quizizz gitu soal tentang cerita pendek sama tentang drama. Supaya kita lebih jelas lagi. Aku coba lagi nyari kayak soal-soal tahun lalu gitu. Kayak umpamanya tentang materi apa gitu. Maksudnya ya untuk mempermudah belajar gitu. Aku lagi buka soal PTS yang sebelumnya yang kelas 8. Semoga ada PTS kelas 8. Ya elah anime. Hentai pula. Aduh. Oke. Ini kok materinya teks berita semua ya? Ini tentang slogan. Poster. Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak ada deh. Ya, nanti coba kita cari tahu sendiri ya. Pokoknya ya cerpen ini nggak jauh dari cerfan. Mirip-mirip lah. Terus tokoh dan penokohan, pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita dan menggambarkan pelaku dalam cerita. Itu tokoh dan penokohan. Atau kalau mau eh, di kisi-kisinya itu unsur intrinsik itu ada 7 dan itu ada tunggu, ada tema, amanat, penokohan, perwatakan, latar dan alur. Sebenarnya ya ini udah cukup menjelaskan ya. Jadi dari tema, alur, latar, terus tokoh dan penokohan atau perwatakan, amanat, dan sudut pandang. Jadinya begitu. Terus untuk amanatnya yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Kalau mau dari tokoh dan penokohannya itu pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita dan menggambarkan pelaku dalam cerita kayak momen dia baik, saking baiknya dia ngasih es krim gitu. Terus sudut pandang yaitu kedudukan penulis atau cara pandang penulis dalam cerita. Sudut pandang orang pertama dan ketiga. Nah, coba kita cek sudut pandang. Sudut pandang orang pertama dan ketiga dalam bahasa. Nah, iya begini cara sudut pandang orang ketiga yaitu ada kayak saya, aku, terus kita, kami, terus orang kedua yaitu kamu, Anda, kalian, terus kalau mau orang ketiga ya iya, dia, beliau, mereka gitu. Ini merupakan kata ganti orang, sudut pandang orang. Nah, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, terus kita lanjut ke unsur ekstrinsik, yaitu kalau mau adalah tadi itu unsur intrinsik yaitu yang ada dalam cerpen dan sekarang unsur ekstrinsik yang mempengaruhi cerpen. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yaitu contohnya ideologi negara, kondisi-kondisi sosial, kondisi politik, dan lain-lain. Kayak momen nih, buku-buku orang zaman dulu, apalagi tahun 1998, itu lebih kayak ke buku aktivis ya. Atau orang yang menentang atau mendukung sesuatu. Jadinya lebih kayak berbau politik, di bawah karya bikin karya sastra tentang kesenian, umpamanya kayak kesenian pasti ada hubungannya dengan politik, ataupun dalam cerita petualangan mungkin ada yang dimasukkan politik ya, karena latar belakang masyarakatnya atau pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhi penulis. Sama halnya dengan kalau mau dalam lagu itu High School in Jakarta, aku nggak tahu itu lagu apaan. Itu ya mungkin ya karena dia latar belakang masyarakat atau latar belakangnya maksudnya ya apa ya kaya dan sebagainya, ya jadinya bisa dibuat tuh lagu yang mencerminkan seperti itu.
Kalau memangnya secara apa ya, secara rampung atau mendasar kita ini, kita mamanya kayak kita lihat ke orang-orang Jakarta, ya mungkin ada yang sesuai, ada yang enggak. Jadinya ya benar-benar mempengaruhi unsur ekstrinsik dalam suatu karya, menentukan jalan cerita atau menentukan temanya. Jadi itulah unsur ekstrinsik mempengaruhi cerpen, kalau mau intrinsik yang udah ada dalam cerpen. Tuh. Maaf kalau mau penjelasanku nggak jelas. Oke, aku lanjutkan. Terus setelah tadi latar belakang masyarakat, ada latar belakang penulis. Itu dari riwayat hidup, kondisi psikologis, selera atau aliran sastra. Mungkin ada yang aliran sastranya ke petualang atau kayak perang-perangan atau yang suka karya romansa, bikin cerita romansa dan lain-lain. Terus nilai yang terkandung moral, agama, budaya, budaya dan sosial. Terus struktur cerpen yaitu abstrak, yaitu awal cerita, cuman kita nggak bahas ini. Kita langsung ke ininya yang ada dalam kisi-kisi, cuman kita pelajari dulu sekilas. Yang pertama ada abstrak, itu awal cerita dimulai, terus orientasi latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu atau suasana. Komplikasi yaitu diceritakannya urutan kejadian, umumnya menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Itu komplikasi. Terus evaluasi, cuman kita lebih di kisi-kisi itu lebih kita tekankan ke klimaks bukan evaluasi. Itu dikenalkannya konflik hingga klimaks konflik. Karena komplikasi langsung aja kita langsung masuk ke klimaks, resolusi dan kode. Jadi evaluasi nggak ada. Terus resolusi penyelesaian konflik dan kode. Nilai norma maaf, maaf. Nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Nah, itu struktur cerpen. Kalau momen tadi di Ramance susah banget ini. Alhamdulillah. Aduh, bahasa Inggris apaan coba ini. Oke. Terus ini tambahan kisi-kisi bahasa Indonesia, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Kalau momen tadi apa sih? Kalau mamanya untuk yang unsur teks cerpen ya ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Tadi itu kita udah bahas tentang orientasi yaitu mana? Bisa nggak diduplikat? Ya nggak bisa. Kita buka pelan satu-satu aja ya. Nanti aku jabarin. Sabar ya. Tadi itu kita itu ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Tadi itu untuk yang orientasi yaitu latar cerita digambarkan seperti tempat, waktu, atau suasana itu orientasi. Jadi menceritakan awalnya. Biasa dimulai dari orientasi nih. Terus komplikasi diceritakannya urutan kejadian umumnya menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Jadi sebab dari masalah dan akibatnya bagaimana. Terus abis dari akibat itu dikomplikasi menuju ke klimaks. Klimaks itu puncak masalahnya. Jadi masalah itu benar-benar apa ya pecah gitu. Jadinya benar-benar terjadi masalah. Umpamanya dalam cerita perang-perangan mungkin aja kalau umpamanya di Amerika atau di Perang Dunia Kedua bagaimana cara mengakhiri Perang Dunia Kedua mungkin salah satunya dengan tragedi bom atom. Nah itu bisa dijadikan klimaks. Nah dari sebabnya itu perselisihan antara Amerika dan Jepang memperebutkan Harold apa sih? Aku lupa lagi. Ada Arka gak? Nggak ada. Pokoknya ya Harbor Bay. Nah itu memperebutkan Harbor Bay. Aku kurang begitu gimana dengan sejarah. Walaupun aku suka sejarah, cuman kalau mau dipilih sejarah dengan ekonomi, aku lebih milih geografi.
Oke, maaf stres. Nah, jadinya dari sebab akibat itu, dari sebabnya itu dari perang, terus akibatnya yaitu terjadinya perang, terus perang itu kan menghasilkan tumpah darah dan lain-lain. Nah, terus untuk F klimaksnya yaitu terjadinya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Terus akibat dari klimaks itu Amerika menduduki Jepang sementara. Nah, habis itu baru masuk ke resolusi penyelesaian konflik. Karena Jepang dan Amerika itu, maaf, karena Amerika menduduki Jepang dan Jepang otomatis kalah, jadinya Jepang ini deh, eh, maaf, maaf. Jadinya Amerika apa ya, mikir tentang penyelesaian yang terbaik. Penyelesaian Amerika ini tentang konflik perang bom atom dan Nagasaki. Amerika ingat bahwa orang Jepang itu cukup nasionalis. Jadinya kalau mereka menduduki atau bahkan menjajah, mungkin pasukan Amerika itu sendiri yang dibantai oleh pasukan Jepang karena pasukan Jepang yang memiliki jiwa nasionalis dan berpegang teguh tinggi terhadap terhadap kayak momen negara, norma-norma ataupun peraturan yang ada, maksudnya kayak peraturan zaman apa tentang mempertahankan negaranya atau mempertahankan Nippon atau Nihon. Nah, itu menjadikan resolusi atau penyelesaian konflik Amerika yaitu tidak menduduki Jepang kembali karena Amerika berpikir yang terbaik dan koda dari nilai moral atau pelajaran yang didapat yaitu kita bisa lihat bahwa Amerika nggak dapat apa-apa. Maksudnya dari perang Jepang itu Amerika malah kurang begitu diuntungkan gitu. Maksudnya dibanding kayak sekarang, kalau mama nih kayak Amerika tidak melakukan pengoboman, mungkin ya Jepang sekarang tetap tertutup. Enggak sih, enggak tertutup. Mungkin Jepang sekarang ya masih seperti itu dan mungkin Jepang nggak akan bakal menjadi negara-negara anime-anime. Nggak akan ada anime dengan tragedi kekalahan itu. Maksudnya kan karena kalah itu Jepang nyari cara gitu bagaimana mempertahankan ekonomi. Sedangkan sumber daya atau hal-hal yang sudah sebelumnya saat zaman perang itu ada hancur seketika karena bom atom yang Amerika berikan kepada Jepang. Maksudnya Amerika inilah lesatkan ke Jepang atau Amerika bom Jepang. Dan akhirnya jadilah anime. Maksudnya gitu. Terus ya nggak ada hal yang baik dari Amerika juga. Mereka itu walaupun juga menjadi negara maju, tetapi ya seperti tidak ada rasa puas gitu. Aku kurang paham juga jadinya ya begitu. Pokoknya ya tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Cuman ya kita diuntungkan karena ada anime. Betul gak Revan? Gak Revan? Oke. Nah, itu merupakan struktur cerpen dari yang pertama orientasi yaitu latar cerita digambarkan terus seperti tempat, waktu atau suasana. Terus komplikasi diceritakannya urutan kejadian dan dia menjelaskan tentang hubungan sebab akibat menuju ke masalah, konflik dan klimaks yaitu puncak masalah, resolusi penyelesaian konflik dan koda nilai tunggu aku cegukan. Nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Oke. Aduh. Komplikasi dan klimaks. Perbedaan komplikasi dan klimaks. Untuk PPT cerpen nggak ada. Pakai catatan aku. Beda komplikasi dan klimaks. Jadi gini, komplikasi itu dia itu lebih kayak jadinya eh, kayak apa ya? Kalau mau naik gunung, nah di atas gunung ini namanya komplikasi nih. Ini namanya klimaks. Klimaks. Ini yang ini klimaks. Terus pas dia naik, ini namanya itu komplikasi.
Jadi komplikasi itu yang mau naik gitu ceritanya. Maksudnya dari masalah, mama, ini kita mulai komplikasi nih dari sebab akibat. Terus lama-lama naik sampai masalah itu pecah atau benar-benar gawat banget atau yang paling bahaya lah di masalah itu. Itu komplikasi. Komplikasi itu jadinya dari awal kayak mama awalnya damai terus karena suatu masalah jadinya mereka musuhan sampai kok di di apa namanya di klimaksnya itu mereka perang. Perang habis itu bertumpah darah, habis itu mereka karena merasa rugi mereka berdua rugi terus mereka nyari resolusi bagaimana cara menyelesaikan perang itu. Mungkin dengan bersekutu atau menjalin hubungan baik. Nah, itu merupakan resolusi. Dan akhirnya kodanya ya lebih lebih baik damai gitu. Itu yang paling ini ya gampang di aku ambil contoh dari cerita perang. Beda kalau mamanya dalam cerita romansa. Kalau mamanya cerita romansa mungkin ya dari awalnya mereka jadi umpamanya ada dua cewek pacaran. Terus ada cewek cowok umpamanya cowok A, cewek B sama cewek C. Si cowok A dekat sama cewek B. Terus mereka kenal cewek C, habis itu si cowok kenalan terus dekat sama cewek C. Itu kan komplikasi tuh awal mengapa hubungan mereka retak gitu. Terus ngelihat itu si cewek cewek B cemburu terus sampai akhirnya si cewek B itu dia itu inilah mengungkapkan rasa kalau mamanya dia itu cemburu. Setelah dia ungkapin rasa cemburu akhirnya adu mulut lah. Mamanya nggak pacaran apa. Cuman ya karena cewek itu biasanya hatinya itu benar-benar sakit. Maksudnya ya sekalinya sakit ya sakit. Aku pun juga kalau mamanya dalam posisi cewek itu pasti sakit lah. Nangis aku 3 hari 2 malam. Maaf lebay. Cuman ya itu nyatanya. Terus mereka adu mulut apa. Akhirnya karena cowoknya sadar, si cewek C yang awal mau nembak cowok A ditolak. Dan setelah itu cowok A, walaupun masalah dengan cewek C udah selesai, tapi dia itu harus nyelesain sama masalah sama cewek B. Mereka baikan, habis itu pacaran. Mungkin ya gitu singkatnya. Jadi kita tahu komplikasi klimaks dan evaluasinya. Kodanya nggak tahu sih kalau cerita. Ya itu setia mungkin gitu. Hai, doi itashimashite. Nah, aku balas doi itashimashite artinya sama sama-sama. Oke, kalau gitu